Jadi kayak kasus klasik di mana misalnya sebuah cerita tuh kayaknya wah subplotnya banyak menarik gitu. Kemudian si filmmakernya susah milih yang mana, akhirnya yaudah ini masukin gitu. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Selamat datang di The Talkies, ketemu lagi bersama saya Bayu dan Edoy. Oh, pantas gurem. Untuk episode kali ini kami akan mencoba membahas film Rentang Kisah. Dia akan mencoba membahas tentang Rentang Kisah. Gak kasih. Masuk. Alhamdulillah. Kita kan bukan keluarga kaya, mah. Kok mama malah nyuruh kita kuliah di Jerman sih? Udah, kalau untuk masalah pendidikan mama sama papa udah siapin. Pokoknya Ini kan true story dari YouTuber nih, Gita Savitri, tentang waktu dia di Gita Savitri. Dia kuliah ya? Di mana dia kuliah di Jerman. Oke, ceritanya apa sih, Bay? Ceritanya ya kehidupannya si Gita ini. Dia memang anak pintar ya, yang keterima di ITB. Tapi orang tuanya memutuskan untuk mengirim dia ke Jerman. Nah, memang dia di situ diceritakan bahwa dia bukan anak orang kaya yang luar biasa, karena struggling juga gitu orang tuanya. Gue lupa apakah karena dipecat atau gimana, kehilangan pekerjaan bapaknya, terus sehingga bapaknya tuh ke Amerika bekerja di FNB. Jadi ibunya yang diperankan oleh Cut Tari, bapaknya Doni Dambara, Gita diperankan oleh Baby Sabina. Gini nih, jadi menurut gue itu bisa dinikmati kisah hidupnya. Cuman gue ngerasa film ini agak kurang fokus. Kenapa? Sebetulnya dia mau mencoba membahas terlalu banyak ya, terutama dari segi agama nih. Dari segi agama, gimana si Gita itu di luar negeri dia mendalami agama Islam, terus dia akhirnya menikah dengan seorang yang beda agama. Oh, sampai nikah nih? Cowoknya yang peranin? Cowoknya diperankan oleh Biowan. Oh, oke. Nah, sebetulnya yang gue cerita kalau ini barusan kan udah jadi premis yang oke ya. Tapi instead of fokus ke situ, dia mencoba juga mau menampilkan inilah kisah haru keluarganya gitu. Dengan bapaknya yang struggling di Amerika, dia di Jerman, dan ibunya di Jakarta. Nah, menurut gue sebetulnya harus milih nih fokusnya nih. Nah, tapi dia jadinya kebagi kalau menurut gue. Menurut gue potensi banget ini sih jadi film religi yang menarik ya, karena nggak menggurui gitu. Jadi dia belajar agamanya di luar negeri, pokoknya menarik lah gitu. Dan di negeri di mana di negeri tempat kelahiran Nazi. Nah, ya, gitu. Apalagi kan lo udah sekolah di luar negeri, negara liberal, ternyata lo masih bisa mendalami agama. Nah, prosesnya si cowoknya si Paul ini yang diperankan oleh Biowan untuk berpindah agama sendiri jadinya kurang dieksplor gitu. Kalau untuk sebagai film religi ya. Sementara pergolakan itu mungkin sebetulnya kalau didetailin lagi mungkin jadi film religi yang menarik. Tapi kalau sekarang jadinya film yang ada religinya. Oh, I see. Iya, kalau soal beda agama kan banyak lah orang yang bisa relate tuh ya. Gitu sih, bisa jadi malah bisa jadi kan mereka hari jadian kan. Malah bisa jadi cerita mereka tuh menjadi inspirasi untuk mereka yang saat ini lagi ngalamin berhubungan beda agama. Gitu. Nah, terus tapi ternyata porsinya sama besar dengan plot lainnya, maksud gue. Jadi nggak, kalau itu jadi plot utama kemudian yang lainnya subplot kan mesti nggak masalah dong. Tapi ternyata enggak. Ya jadinya kurang pada saat nggak klimaks lah gitu. Kayaknya dia mencoba untuk membuat klimaksnya adalah keluarganya. Dimana dia visit ke Amerika terus melihat bapaknya ternyata menderita gitu di sana. Pokoknya demi dia menderita gitu. Oke. Rentang Kisah kan Gita Savitri juga masih muda nih, sampai sekarang masih aktif kan ya. Terus kalau dibilang dia udah menikah berarti kan filmnya happy end dong. Iya. Gitu. Ini sutradara Daniela Rifki yang memang kalau mau dibilang spesialis film religi yang setting di luar tuh kayaknya dia sering banget. Latazan kan di Jepang ya. Haji Backpacker tuh malah ke Cina, ke Turki segala macem. Ini di
Jerman. Cuma 99 nama cinta aja kayaknya yang. Iya, gue 99 nama cinta gue enjoy banget sebagai film religi yang bagi gue nggak menggurui tapi cukup memberikan. Mungkin karena skenarionya garing. Nah, bisa jadi. Nah, kalau menurut gue film tentang kisah ini tetap bisa ditonton. Gue tetap enjoy nontonnya. Cuman ya itu tadi mungkin dalam memilih fokus, gue nggak tahu berasa nggak penonton lain ya. Tapi bagi gue berasa bahwa mereka harusnya stick to one gitu yang pada saat pilih salah satu gitu kan ya. Iya, pada saat mau jadi klimaksnya dapet nih. Sementara untuk ngembangin kasih Paul yang masuk Islam kurang jadinya. Untuk bapaknya juga kurang juga. Iya. Pembangunan ininya Memang ada pengadegan. ini jadi kayak kasus klasik di mana misalnya sebuah cerita tuh kayaknya subplotnya banyak menarik gitu. Kemudian si filmmakernya susah milih yang mana, akhirnya udah ini masukin gitu. Artinya kan kalau yang gue inget gitu, kalau kayak Woody Allen dia berani sadis gitu kan. Ini yang kalau memang harus di take out sekalian, atau yang memang subplot jadinya ya, bukan plot utama. Jadi nggak plot utama saling rebutan cari perhatian, fokus di satu, kemudian yang lainnya kalau memang mau masuk jadinya subplot gitu kan. Nah ini ya, jadi mungkin mereka sayang nih, bagus nih cerita orang tuanya bagus gitu mungkin kan. jadi kayak perjalanannya dia jadi YouTuber sukses aja ada kan di situ. Tapi itu kan juga mestinya bisa juga jadi main plot gitu. Kita nggak ngomongin agama, kita nggak ngomongin keluarganya, itunya jadi main plotnya di mana dia jadi sukses seperti sekarang, itu bisa juga gitu. Tapi ya. Jadi rather than memilih salah satu, mereka ada di krem jadi semuanya. Dan ini memang mungkin di buku aslinya seperti itu gitu ya. Tapi harus tega sebetulnya. Kan namanya adaptasi, di film kan kita nggak bisa kayak gitu kan. Yeah. Itu sih. Oke. Kayaknya cukup sampai Baby Sabina cantik banget ya. Gue suka banget sama Baby Sabina. Dan dia juga YouTuber kan. Dia dari film Dirnatan. Gue suka banget. Dia main yang gue nonton juga Roman Picisan yang settingnya anak-anak kuliahan di luar. Yang pasti gue akan menunggu karya-karyanya Baby Sabina yang akan datang. Kalau lo ngefans sama Baby Sabina, tunggu filmnya dia Layla Majnun bareng Acha Septriasa sama Reza Radian yang syutingnya di Azerbaijan. Wah, pengen banget. Sebetulnya rilisnya direncanain April tuh. Reza gue suka, Acha. Ya, mestinya April, tapi mundur. Nah, nggak tahu nih mundurnya sampai kapan. Atau malah nanti pindah ke streaming. Oh iya. Itu Layla Majnun. Oke, gue enjoy banget nonton Rentang Kisah. Gimana kalian? Gue bagi gue 7. Dengan banyak kelemahannya ya tetap enjoyable. Yang udah nonton silakan komen. Itu. Sampai ketemu di episode mendatang. Silakan komen kalau mau komen, subscribe kalau udah, saudara, kerabat, teman kasih tahu jangan lupa. Makasih udah mampir. Salam.